Perkenalkan, nama saya Ayu Andira, NIM 18044116626. Dalam waktu yang singkat ke depan, saya akan membawakan sebuah materi memenuhi mata kuliah kartografi. Untuk mempersingkat waktu, mari saya akan membacakannya. Pertama-tama itu proyeksi peta. Secara umum, proyeksi peta adalah dapat definisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Dan secara umum, proyeksi peta dapat dikelompokkan menjadi proyeksi silindrikal, konik, dan asimutal. Proyeksi asimutal juga dikenal dengan proyeksi zenital. Peta juga memiliki jenis, yaitu pertama peta umum. Peta umum biasanya terdiri dari banyak tema dan memberikan gambaran umum. Peta umum biasanya praktis, menunjukkan dunia yang memungkinkan orang dari satu ujung menuju ujung lain tanpa tersesat, atau menunjukkan layout keseluruhan suatu tempat yang belum kenal tanpa harus pergi ke sana. Yang kedua itu peta tematik, di mana peta tematik ini terdiri dari satu atau beberapa tema dengan informasi yang lebih dalam atau detail. Peta tematik juga dapat menunjukkan hampir semua jenis informasi yang beragam dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ketiga, peta grafik, di mana keakuratan peta rute perjalanan digunakan untuk navigasi laut dan udara. Ini harus sering diupdate sehingga kapten atau pilot mengetahui bahaya yang terjadi di sepanjang rute mereka. Peta juga ada metode pembuatannya. Peta dibedakan menjadi peta kualitatif dan kuantitatif, di mana peta kualitatif adalah peta digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Sedangkan peta kualitatif sebagai metode kronotatif dengan menggaris tipis dan memberi warna. Metode krometatif menggunakan tanda simbol pada peta dengan huruf. Contohnya pohon, manusia, biji, bijian, dan mineral. Metode indeks figur menggunakan simbol titik-titik atau huruf F. Di sini, peta kuantitatif dijelaskan sebagai peta yang menggunakan garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang mempunyai kesamaan. Contohnya, isotem. Isotem di dalam artian garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang sama temperaturnya. Isoplet. Isoplet adalah garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang sama ketinggiannya. Terakhir itu, koroplet adalah garis-garis sejajar pada peta yang berbeda intervalnya. Di sini juga peta memiliki fungsi, di mana fungsi itu peta bisa menjadi petunjuk bagi pelancong atau wisatawan, atau menjelaskan dunia dengan menyertakan jenis informasi geografi khusus. Peta juga dapat mengundang eksplorasi. Sebagai contoh, peta berwarna pulau Marquesas dengan playbahan yang eksotik seperti Hakaveli di Mukuniva mungkin kedengaran menarik bagi seseorang. Dengan kata lain, peta yang berisi banyak detail yang menarik dari suatu daerah atau wilayah dapat menggoda atau menarik orang lain ke wilayah tersebut. Di sini juga ada beberapa fakta penting terhadap peta, yaitu tidak ada peta yang sempurna. Kedua, peta selalu menjadi tidak update. Ketiga, peta adalah bias. Di sini juga dibedakan peta digital dan peta konvensional.
di mana peta digital diartikan dalam peta rupa bumi hasil proyek, digital mapping yang dimulai Bako Sortranal pada tahun 1993 yang seluruh tahapan produksinya menggunakan teknik digital, mulai dari kompilasi foto udara pada alat photometric analysis, proses editing dan desain kartografi, hingga persiapan separasi warna sebelum dicetak offset. Peta konvensional adalah kertas hasil teknologi analog. Penggunaan petanya, peta tergantung pada jenisnya. Peta topografi yang skalanya kecil dapat memberikan gambaran secara luas tentang muka bumi yang digambar peta. Peta tematik atau khusus digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Contohnya peta persebaran penduduk, peta iklim, peta earthscape barat, flora dan fauna, dan sebagainya. Di sini juga terdapat pemetaan, di mana pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran permukaan bumi, atau disebut biasa sebagai terminologi geodesi, dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa soft copy maupun hard copy peta yang berbentuk vektor maupun raster. Kemajuannya di bidang pemetaan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang pemetaan mengalami kemajuan yang baik. Pengumpulan data-data secara manual diperkuat dengan teknologi seperti foto udara, foto satelit, radar, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.